Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Koko Duyanto. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan salah satu cerita horor yang dialami oleh salah satu pendaki yang dia bagikan melalui akun Twitternya. Tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita lanjut aja ke videonya. Jadi pendaki ini bernama Rian. Dia adalah mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Waktu itu dia baru selesai UAS dan berencana untuk mendaki Gunung Merbabu. Kali ini dia mendaki bersama 4 orang temannya. Mereka memang sering melakukan pendakian, jadi pendakian ini bukan yang pertama kalinya. Singkat cerita, Rabu malam mereka berangkat menuju Terminal Cicahem Bandung untuk berangkat ke Boyolali. Biasanya saat perjalanan, Rian bisa tidur di bis. Namun, anehnya kali ini sampai jam 11 malam dia belum bisa tidur. Karena dia duduk di dekat jendela, dia bisa lihat hutan gelap di sepanjang jalan. Jam sudah menunjuk ke angka 1, tapi dia masih belum ngantuk. Akhirnya, kejadian aneh dimulai. Rian yang memang duduk di dekat jendela bisa melihat jelas pohon-pohon di sepanjang jalan. Ketika dia lihat salah satu pohon, dia melihat bayangan putih ngegantung di bagian batang. Awalnya dia kira layangan atau sinar bulan. Tapi ketika dia perhatikan, ternyata bayangan ini mengikuti laju bis yang pelan hingga akhirnya bayangan tersebut stuck di satu pohon. Pas dia perhatikan lagi dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk dengan ngayun-ngayun kaki. Sontak dia kaget. Mukanya memang gak kelihatan jelas, tapi dia yakin kalau itu adalah sosok cewek. Setelah kejadian itu, karena takut, dia langsung tutup jendela dengan horden dan maksain matanya untuk merem. Hal aneh belum berakhir. Waktu dia tidur, dia bermimpi didatangi oleh nenek-nenek pendek dengan rambut panjang yang berwarna putih dan mukanya yang pucat. Dia bilang kalau si Rian akan mengalami kejadian aneh yang akan menentukan hidupnya selanjutnya. Nenek itu juga berpesan, di dunia ini kita harus sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Akhirnya mereka tiba di terminal lama Boyolali. Mereka dijemput oleh Mas Andri pakai mobil sewaan yang sudah dikontak sebelumnya. Mas Andri memang jemputan pendaki. Setelah ngopi dan ngobrol sebentar, mereka langsung diantar ke base camp Selo. Sebelumnya mereka pergi ke pasar dan minimarket untuk belanja logistik. Tibalah mereka di pasar. 4 teman Rian turun untuk belanja, sedangkan dia tetap di mobil bersama Mas Andri. Ngobrol-ngobrol sebentar. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat naik hari Kamis, ngecamp malam Jumat." Si Rian pun diam dan bingung. Mas Andri pun mencoba meyakinkan dia yang tampak kebingungan. "Udah gak usah dipikirin, yang penting sopan gak macem-macem." Dia pun mengiyakan, padahal dalam hati deg-degan. Si Rian kaget karena gak ngeh booking jadwal pendakian hari Kamis. Akhirnya dia kembali meyakinkan dirinya sendiri jika perjalanan akan baik-baik saja. Sampailah mereka di base camp Selo. Mereka langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Base camp sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan termasuk rombongan mereka. Sebelum start pendakian, Rian yang memang peka terhadap hal gaib mewanti-wanti temannya untuk lebih berhati-hati. Selain Rian, ada satu lagi temannya yang peka dengan hal gaib, Rama namanya. Pendakian dimulai sekitar jam 11 siang. Cuaca berawan agak mendung. Mereka berjalan perlahan. Karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai, tapi jaraknya paling jauh. Kemudian salah satu temannya, Arya, dia memang jalannya agak lambat. Awalnya Rian dan yang lain gak mau ninggalin si Arya ini. Tapi karena dia diyakinkan dan dia senior mapala kampus, akhirnya si Rian dan 3 teman lainnya pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kencang, tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, mereka memutuskan untuk pasang flysheet sembari nunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, hujannya reda. Mantap. Arya kelihatannya lama, maka mereka bertiga memutuskan untuk menyeduh kopi, ngobrol sana-sini sambil bersanda, hingga cerita-cerita konyol acara himpunan mereka dari Aris. Aris bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Mereka pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik atas pohon, bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Mereka pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya kemudian istirahat dan mereka membereskan flysheet. 10 menitan menunggu Arya istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun dengan deras. Mereka bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Mereka pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, Rian merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, dia rasa malah ramai.
Akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar jam 2. Istirahat dan membuka beberapa camilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika Rian sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak-anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Rian hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Mereka pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang mereka beli di base camp lumayan untuk mengisi tenaga. Setelah makan, mereka mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Gak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Kabut mulai turun. Pandangan pun hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan mereka menuju pos 3. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, si Rian melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang ngelihat selain dia saat itu. Bahkan Rama pun gak lihat ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat, hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Dia coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan dia lihat adalah ilusi. Setelah selesai istirahat sekitar jam 3, mereka memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Mereka pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Mereka pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya mereka terpisah. Rian ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman yang satunya lagi, Rohman. Selama nungguin mereka bertiga diskusi mau ngecamp di mana. Antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan, karena fisik mereka berlima masih kuat, mereka sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika mereka akan mulai berjalan, 3 rombongan yang sebelumnya mereka bertemu di pos 1, mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, mereka mulai berjalan menuju Sabana 2. Ternyata selama perjalanan mereka bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian mereka sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6, hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Mereka mulai mencari lapak kosong. Rian kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Kemudian mereka mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda mereka dengan tenda rombongan yang lain kira-kira 100 meter. Agak jauh, tapi masih bisa terdengar suaranya jika mereka ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian mereka membagi tugas. Rama membuat parit, Roman dan Ayah membereskan dalam tenda. Aris menyiapkan alat masak dan Rian membuat jemuran untuk pakaian mereka yang kotor. Tali dia bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon lain. Ketika sudah beres, dia mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Dia pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke tenda. Rama tertawa, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Dia selalu mencoba berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres dan ganti baju, dia pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi dia putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sesosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang dia lihat di bis. "Woi, ini masih sore," gumam dia dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, dia pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat dia yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Dia pun percaya, mungkin emang lagi apa saja. Setelah itu mereka pun masak-masak sayur sop dan kangkung yang mereka beli di pasar. Sambil menunggu matang, mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat mereka tertawa, tapi di antara gelak tawa mereka, si Rian mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda mereka. "Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya." Mereka terdiam. "Mulai dari sekarang, jangan terlalu berisik," ucap Rian memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang dia maksud. Akhirnya, mereka mengganti topik pembicaraan, bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Si Rian langsung memotong obrolan tadi karena ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang dialami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Singkat cerita, akhirnya sop sayur dan nasi matang. Kemudian mereka makan dengan lahap. Setelah selesai makan, mereka ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Aris ternyata kebelet buang hajat. Meskipun manusiawi, tapi dia rasa tidak di situasi yang tepat. Rian takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya, dia pun pergi keluar. Si Rian titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa.
Aris pun mengiyakan. Rian pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, dia iseng senter-senter ke sekeliling. Pas dia nengok ke kanan, dia lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya dia hanya bercanda. Tapi pas dia arahin senternya ke arah atas Aris, si Rian lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran tadi. Dia lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Setelah itu, dia kembali ke tenda dan akhirnya bisa tidur. Tapi nggak lama di situ, Rama bangunin dia. Ternyata tenda mereka rembes. Dan anehnya, bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kaki si Rian doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. Ngeliat tenda rembes, si Rian coba ngecek parit. Ternyata nggak ada air sama sekali. Di luar memang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang. Padahal Rian udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagian si Rian? Akhirnya mereka rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Dia pindah ke posisi tengah, jadi dihampit oleh si Rama dan si Roman. Arya dan si Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tenda dia. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Mereka pun bergegas tidur lagi. Tenda mereka sudah ditutup rapat. Si Rian coba tidur lagi. Geser sana sini, pindah posisi tidur, tapi hasilnya nihil. Dia nggak bisa tidur. Dan setiap dia merem, dia selalu terbayang sosok cewek yang di semak-semak tadi. Setengah jam berlalu, dia masih nggak bisa tidur. Dia gelisah. Akhirnya dia ngegerutu dengan nada kesal. Kampret. Fix digangguin. Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Dia pun minta Rohman untuk nggak tidur, nemenin dia yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia juga belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Dia dan Rohman pun ngobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan mereka berdua, terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Dia kira Aris atau Arya keluar tenda, jadi nggak dia gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga ngedengar jelas. Dia berani nanya Aris, dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah menjawab, enggak. Contoh, si Rian kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ dia mikir kali aja resleting sleeping bagnya. Dia masih jawab enggak disentuh sama sekali. Oh, oke, kata si Rohman. Dia dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas mereka berdua dengar. Akhirnya dia memberanikan diri ngecek keluar. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Dia senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semuanya masih tertancap kuat dan kencang kokoh. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisanya. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Jam menunjukkan pukul 11:30. Rohman sudah tertidur pulas dan si Rian masih terjaga di tengah keheningan. Dia mencoba berbagai cara untuk bisa tidur. Mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap gak bisa. Dia bengong ngeliatin lampu. Dia renungin kenapa semua ini terjadi dan kenapa cuman dia yang kena sialnya. Apa yang salah dari dia? Dia pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingi tenda dia. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala dia. Dan ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut maling, dia pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing dekat tenda. Tapi mana mungkin rombongan tenda jauh. Datang ke situ cuma mau buang air kecil. Demi rasa penasaran, dia pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana sini gak ada apapun. Hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi cek pasak dan tali semuanya normal. Andaikan itu suara flysheet, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Dia kembali masuk tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap gak bisa. Lagi-lagi suara langkah kaki terdengar, kali ini agak cepat. Bahkan seperti dihentakkan ke tanah. Dia berusaha cuek, nggak terasa lama, jam menunjukkan waktu pas di angka 12. Lama-kelamaan gangguan bertambah, kali ini ditambah seperti ada yang memainkan skop. Ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang suaranya terdengar acak. Kadang di teras tenda, arah kaki semakin dekat. Begitulah kenyataannya. Dia masih berusaha memaksakan untuk tidur. Waktu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan dia mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah nguap beberapa kali. Mata terasa lelah, tapi ketika nyoba merem, semua gangguannya tambah parah. Rasanya kalau merem tuh dia selalu ngebayangin sosok cewek yang pernah dia lihat sebelumnya.
Di luar terasa ramai karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis tapi nggak bisa. Dia hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisanya. Lihat jam ternyata sudah 12:30. Dia ngedenger rombongan tenda lain agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Ternyata dia nggak melek sendirian walaupun agak jauh di sana. Akhirnya dia coba memaksakan untuk tidur, namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Dia hampir bisa tidur, rasanya udah hampir mimpi, tapi outer tenda mereka seperti ada yang memukul dengan kencang, tepat di atas kepala. Pada saat itu dia benar-benar ngerasa down, panik parah. Dia coba untuk bangunin teman-teman tapi nggak bisa. Mereka terus tidur tanpa ngerasa keganggu. Dia coba untuk terus tetap tenang, tapi hati kecil dia ngerasa nyerah menghadapi semua ini. Setelah kejadian tersebut, dia makin nggak bisa tidur. Dia nyerah dan mencoba ikhlas untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Jam menunjukkan pukul 1. Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung ada si Rohman, dia mau memeriksa keadaan luar sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar ke tenda dia. Dan ketika dia keluar, tenda rombongan lain masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Dia pun merhatiin dengan seksama asal suara tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Dia langsung masuk tenda dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Dia dan Rohman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu pun hilang dan suasana kembali hening. Rohman bisa tidur, namun si Rian tetap nggak bisa tidur. Dengan segala ketakutan dia coba lawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas tenda dia. Ternyata saat itu udah jam 1:30. Ngantuk pun sudah mencapai maksimal, tapi mata terus-terusan menolak untuk terpejam. Dia tiba-tiba ngomong sendiri, minta untuk dikasih tidur, gak apa-apa walau cuma setengah jam. Setelah pada saat itu dia minta hal tersebut, dia benar-benar tidur dan benar-benar hanya setengah jam. Jadi jam 2 teng dia bangun dan berasa udah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegel sama sekali. Dia pikir setelah dia tidur, gangguan akan berakhir, tapi masih belum. Cooking set yang di teras terasa terdengar jatuh seperti ada yang mendendam. Dia kaget, cepet-cepet buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Masih ada di tempat semula. Dia udah gak tahan. Akhirnya dia bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal mereka sebelumnya janjian untuk masak sekitar jam 4. Tapi karena dia udah gak tahan, akhirnya dia paksa mereka untuk bangun. Dari situ teror malam tersebut berakhir.